Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita punya ini CPU all-in-one ya. CPU all-in-one ini tanpa belakang, kalau tanpa depannya seperti ini. Ini barangnya ya. Yang tadi siang yang satu ini sudah saya install ulang. Ini saya mau lihatkan sesuai janji saya untuk video bongkarnya. Jadi ini juga mau di-upgrade SSD sebenarnya, tapi kita mau lebih lihat ke video bongkarnya ya. Jadi untuk ngebongkarnya ini tidak terlalu sulit ya, hanya beberapa baut ya, agak banyak lumayan. Ini pertama 1 2 ya, semoga kelihatannya 1 2. Ini diangkat, ini sebentar, kita ada 2 lagi ya, total 4 di sini. Kemudian ini di bawah ini ada 1 2 3 4 5 dan 6 ya, ini masih segel. Nah ini untuk Acer ya, Acer ini Veriton A700 series, modelnya VA215 ya. Jadi untuk seri ini, oke, kita coba bongkar saja ya. Jadi ada ini tadi yang di sini ada 4 ya, yang di bodi belakang ada 4. Ini 1 2, di baliknya ini 3 4, yang di bawah sini tadi deretan sini ada 6. Oke, langsung saja kita coba dulu. Oke teman-teman, ini semoga nanti kelihatan sebentar ya, semoga kelihatan ya, walaupun tidak begitu jelas ya. Ingat ya, tadi jadi ada 1 2, di balik sini juga ada 2 3 4, terus di deretan sini ada 6 ya. Tadi masih segel ya, kita sama-sama lihat baut yang ujung sekali sini nih, ujung sini nih masih segel. Jadi ini masih spek asli. Spek aslinya itu Core i3 Gen 8, RAM 4GB DDR4, harddisk ya, masih pakai harddisk 1 tera. Oke, langsung saya bongkar. Siapkan obeng minus ya, obeng minus. Kemudian untuk pembuka casing ya, seperti ini ya, atau apalah yang bisa untuk buka casing. Oke, buka yang ini dulu, kakinya dulu. Ini ada pengaitnya ya, nanti pas masang jangan lupa di nunggit seperti ini dulu baru tutup ya, jadi biar dia masuk. Ini pengaitnya. Oke, sudah saya lepas. Karena kita lepas yang bagian bawahnya ada 6. Oke, semua bautnya sudah saya lepas. Bentar, saya mau bersihkan sedikit ini. Ini kayak sarang laba-laba ya. Nih, sarang laba-laba. Oke teman-teman, jadi sudah dibersihkan, sudah dibersihkan dan sudah semua baut 10 baut dilepas. Ini 4, bawah 6. Ini pakai ini sekarang kita boleh dari ujung sini ya, ini ya. Ini atau mana ya, terserah, ujung atas juga boleh, mana kira-kira yang enak. Jangan lupa dialasin ya, saya alasin pakai alasan agak tebal jadi biar tidak pecah LCD. Oke, saya dari bawah ini saya usah
ternyata ya, langsung terangkat. Oke teman-teman, sudah kelihatan seperti ini, masih cukup bersih. Nah, nih. Tapi ini agak lain ya, kalau kita mau lihat dalamannya, maksud saya itu bisa di-upgrade atau tidak, kita harus membuka ini semua. Kalau ada yang seri-seri tertentu kan tidak ada tempat terapnya, tinggal buka sedikit, tarik bisa. Ini tidak ya, itu ditutup semua teman-teman, kecuali ingat ya, kecuali tempat harddisknya. Nah jadi tadi saya sudah upgrade yang sebelumnya tuh ya, upgrade-nya hanya upgrade harddisk. Kalau harddisk ke SSD itu tidak perlu buka ini, tapi ada di ujung situ. Oke, saya coba ya sambil pegang kamera, semoga jelas. Ini teman-teman ya, untuk harddisk hanya ini saja, jadi ada 2 baut in. Oke, saya coba buka, ini satu. Agak jelas ya, maaf kalau goyang-goyang dikit. Ini 2, jadi bautnya itu hanya 2. Mana nih? Pas, oke, bautnya hanya 2. Oke, kemudian kita tarik saja. Ini kabel SATA-nya nih ya, kabel SATA-nya kalau mau dibuka dulu boleh. Ini lakban saja ya, nih lakban kainnya ya. Nih tuh SATA-nya kita tarik. Nanti saya kasih tahu juga ya masang harddisknya ya, mudah sebenarnya, tapi siapa tahu ada yang butuh. Ini dilepas dulu. Oke, sudah lepas ini ya, ini tinggal kita tarik dan dia itu tariknya ke bawah harusnya. Ternyata saya takut jatuh lah. Oke teman-teman, malah kok agak ini tidak susah, tidak seharusnya tariknya nih. Tapi agak goyang ya, saya agak takut. Jadi saya mau letak saja kamera daripada goyang. Nah, jadi tadi hanya baut 2 yang tadi. Nah, saya mau tarik ya, kameranya tidak berani pegang, takut ketarik di atas meja kalau jatuh nombok. Dan teman-teman tadi itu kan posisi terpasang, ada ininya nih, ini. Nah ditarik, tidak bisa ditunggitkan. Nah apa istilahnya, dimiringkan seperti ini, tarik. Nah itu dia tertarik. Oke ya, nah disknya dulu, nanti untuk cara gantinya kita bongkar ini dulu, kita lihat dalamannya apa yang bisa di-upgrade selain harddisk. Bautnya juga ada berapa teman-temannya, baut yang hitam-hitam ini saja yang ada tulisan A. Ini tiap baut ini ada A nya nih, ada A. Oke. Bautnya ini beda-beda ya, jadi insya Allah tidak tertukar.
Oke, sudah semua bautnya agak banyak, kita angkat dulu. Tinggal angkat saja. Oke, langsung kelihatan dalamannya. Oke, sorry. Oke, kita lihat langsung. Oke, teman-teman, jadi inilah dia Acer tadi ya, Acer A700 series. Jadi ini prosesornya menggunakan jenis prosesor CPU. Ini artinya bisa di-upgrade ya. Nah, tapi untuk upgrade-nya ini sampai seri berapa? Apakah bisa sampai Core i7 dan apakah bisa untuk gen selain gen 8 ya, ini gen 8, apakah bisa untuk gen 7, 6 atau 9? Nah, belum tahu ya. Kalau mau pastinya itu nanti harus dilihat di webnya, di web resminya, di bagian spesifikasi nanti kelihatan. Oke, ini seperti soket VGA sih, tapi kayaknya tidak bisa ya. VGA mana nyoloknya di bawah situ, tidak mungkin, tidak ini. Jadi prosesor bisa. Ini RAM yang langsung kelihatan, ini RAM-nya ini kosong. Jadi RAM-nya ini 4 GB, ini bawaannya 2400T. Ya, kalau susah nyari 2400T pakai yang 2666 ya. Bisa. Jadi ini 4 GB, kalau 16 GB insya Allah pasti bisa ya. Artinya 88. Tapi kalau mau pakai 32, lihat dulu di webnya ya, karena di web terus lengkap isinya, maksimal RAM-nya up to berapa ya. Oke, kemudian ini apa ini? NVMe atau di sini tulisannya apa ya? DR1CM. Ini soketnya ini ya, ini soket ini. Ini sepertinya untuk M2 ya, harus teman-temannya harusnya bisa nih ya. Untuk M2 ini karena ada dua pilihan nih, bisa dibawa di sini, bisa dibawa di sini nih. Tidak mungkin nih. Kalau punya Lenovo kan ada tuh wireless one-nya juga, tapi di sini tidak ada tulisannya wireless one atau W1, tidak ada. Jadi ini kemungkinan sih NVMe atau M2 ya, sorry. Itu M2 yang versi pendeknya, yang panjangnya. Ini ada tulisannya NGF, baca tidak ya? NGFFE1 nih ya. Nih. Ya, ini untuk M2 ya teman-teman ya. Tapi biar pasti lagi cek di webnya ya. Nah, ada webnya, di webnya itu pasti ada. Kemudian harddisk tadi yang sini, yang ini ya. Ini bisa diganti SATA, bisa diganti SSD SATA. Ini juga ada tempat DVD, artinya bisa diganti juga pakai KD ya. Pakai KD 9 in 9,5 mili ini KD-nya. Nah, bisa pakai apa namanya itu SSD SATA juga, atau harddisk laptop pakai di sini. Yang di sini pakai SSD SATA ya. Nah, ini juga seharusnya bisa untuk NVMe. Kayaknya lumayan ya versi upgrade-nya. Pertama prosesor bisa. Kalau ke i5 insya Allah saya bisa ya. Ini bukan seri T, kalau tidak salah 8100 seri biasa, ini bukan seri T. Tapi lihat di webnya nanti biasa seri T juga masuk. Nah, kemudian prosesor bisa, RAM bisa. Ini bisa ini. Harusnya bisa nih ya, pakai M2. Nah, itu saja 1 2 3 nih sudah di papan sini saja sudah 3. Ini harddisk 4 ya. Jadi banyak juga ya untuk upgrade-nya 4. Kemudian ini 5. Apa ini namanya? DVD diganti jadi 1 2 3 4 5 pilihan upgrade-nya. Nah, ini lumayan. Oke, dalamannya seperti ini fan-nya masih bersih ya, tidak perlu saya cleaning. Nah, sekarang saya mau pasang harddisknya. Oke, sebentar saya posisikan dulu biar agak rapi. Mungkin saya tutup dulu saja nih ya. Kita tutup lagi teman-teman bareng. Tutupnya
ya sudah ya, tinggal dipaskan saja langsung tertutup. Kemudian nanti saya bautnya. Nah sekarang ini tuh harddisknya nih, harddisk saya mau ganti NVMe sebentar ya, NVMe yang ini harddisknya mudah gantinya teman-teman ya. Jadi ini bautnya ada 1, 2, 3, 4. Ini kan masih menggunakan harddisk PC. Ini 1 tera Seagate Barakuda ya. Kita lepas dulu bautnya. Ya teman-teman ya, kondisi kabelnya ini soket SATA-nya ini agak keluar sini. Jadi dia tidak di dalam sini sembunyi, tapi di sini. Ya, saya sudah copot semua ini. Oke, sudah copot semua. Sekarang ini SSD nya. Jadi SSD nya itu posisinya dibalik seperti ini. Nih ya teman-teman. Nah di sini itu sebenarnya ada tempat baut. Kalau dipasangkan di SSD, kita coba ya. Sebentar. Nah itu tempat bautnya kelihatan tidak ya? Sorry agak miring ya. Nih, ini ada tempat bautnya, tempat baut. Ini bisa dibaut, tapi yang di sini dia hilang. Dia kan soket SATA yang ininya tadi itu harus keluar. Sebelumnya saya sudah coba buat kayak gini biar kelihatan rapi, bisa saya baut, tapi ternyata kabel SATA-nya yang di ujung sini nih ya, di tangan saya ini mau kelihatan, itu tidak dimasukkan lewat bawah sini. Dia tidak bisa karena apa, keganjel ini, karena kabelnya itu nyatu ya, jadi keras. Dimasukkan lewat depan ke sini juga tidak bisa, keganjel yang ini. Jadi mau tidak mau dia posisinya harus tetap seperti ini tuh. Nah ini ya. Nah tapi ini tidak bisa dibaut. Kalau tidak bisa dibaut, ya saya pakai double tip ya. Double tip yang tebal ini. Mungkin teman-teman mau pakai isolasi juga apa terserah, asal nempel. Atau kalau tidak mau dipasang ya ini dilepas saja, pasang langsung ke situ ya, tapi diisolasi hitam lah, misalnya biar tidak goyang. Nah tapi kalau punya pelanggan ya biar rapi, terus alatnya juga biar tidak hilang kan, nanti tidak karuan kalau pisah-pisah. Maka kita pasang seperti ini saja dengan ini ya. Jadi saya pakai ini saja. Kita ukur saja teman, kira-kira ya. Ini malah langsung robek. Kita ukur saja ya, kira-kira dianya panjangnya dari sini. Pentingnya teman-teman, sudah saya pasang dua ini juga sebenarnya sudah cukup
kuat ya, tapi kalau mau pasang 3 ya tidak masalah. Double tip ngelink luar biasa. Double tipnya sudah saya pasang ini. Sekarang kita lepas saja. Bentar, angkat bener. Bagus teman-teman ya kalau angkat bener, karena saya ada punya satu yang ya lengket seadanya saja. Oke. Ingat ya, posisinya tadi itu seperti ini, terbalik. Balik, kita masukkan sini. Nih, kita masukin saja mentok deh. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, posisinya sudah seperti ini. Nah, ini sudah kuat ini. Nah, sudah kuat. Sekarang kita pasang, ayo. Kelihatan tidak nih? Saya pegang saja. Nih. Nah, ini tadi nih yang saya ceritakan. Kenapa kalau di baut sini dia tidak bisa lewat atas, tidak bisa lewat bawah juga. Nah, jadi ini kita pasang tadi, ingat nih. Jadi ini ada tuh, ada apa ini namanya? Tonjolan nih, seperti ini 1 2 3. Kita pasang dululah tonjolannya. Pasangnya itu masuknya ke kelihatan tidak nih? Di sini ada kayak rongga nih, 1 2 3 ya, masuk situ. Jadi agak nungging ya. Susah juga. Ntar saya pasang dulu ini. Oke, sudah terpasang. Maaf kalau goyang-goyang. Ini saya nungging terus. Ini tinggal pasang aja sih teman-teman ya. Kondisi karena pegang kamera, jadi agak-agak. Jadi intinya itu nanti pasang tadi agak nungging. Nah, terus bautnya ini harus pas 1 2 baut ini ya, karena bautnya tadi 2. Oke, saya pasang dulu. Sudah ya, sudah saya pasang. Saya langsung lanjutkan pasang board casing board ini.
Oke, sudah teman-teman ya, jadi sudah terpasang semua bautnya. Ini bautnya, ada baut agak banyak ya. Ini tadi bautnya ada tulisan A nya, AA. Pokoknya yang mau semua AA ini dibuka nih. Itu ada A lagi, ada lagi ya. Oke, agak banyak tadi, tidak saya hitung. Ini SSD nya sudah berhasil, sudah pasang. Nah sekarang kita tinggal baut ini. Ini adalah baut hard disk tadi yang tidak bisa dipasang lagi di casingnya ya. Nah ini tinggal 6 baut yang bagian bawah, yang 4 besar baut ini. Bautnya itu beda-beda, jadi insya Allah tidak tertukar ya. Pasang dulu. Kita kuas sedikit. Oke, sudah, langsung saja kita tutup ini. Dipaskan saja. Oke teman-teman, jadi lagi. Jadi di sebelah sini, sebelah mana? Sebelah situ ya, sebelah sini. Sebelah sini itu ada tutup DVD sebenarnya. Dan saya mau nyoba bisa tidak tutup DVD-nya saya pasang, tapi tutup DVD tidak saya lepas. Sebelumnya tadi yang pertama saya lepas. Ini saya tidak lepas, bisa atau tidak? Sepertinya susah. Jadi mau tidak mau dilepas dulu. Nih ya, tutup DVD yang ini ya. Nih mau tidak mau ini kita harus lepas dulu nih. Tarik. Tuh, tarik saja. Oke. Sekarang coba kita pasang lagi, mau tidak casing. Sebelumnya tadi saya lepas mudah masangnya, ini saya coba tidak lepas. Tidak, agak susah masang. Tuh dia langsung mau tuh. Tinggal baut, tapi saya pasang dulu casing di ini tutup DVD-nya ya. Pasang juga mudah, lihat saja nih ada pengaitnya yang ini terguling kayak gini. Ini ada yang kelihatan tidak sih? Ini ada yang agak tegak kayak gini ya. Terus semoga tahu lah nanti yang ada tegak kayak gini, tegak, ada yang guling seperti ini. Nah, nanti tinggal dipaskan saja, ditekan. Saya tegakkan saja, susah. Oke, sudah, tinggal klak langsung ya, jadi dia. Oke, baut bawah dulu saya pasang, ada 6.
kakinya tadi, ingat ada ininya. Nah, ini dorong dulu ke bawah sini. Nanti duduk sini dia. Ini dia. Nah, oke teman-teman ya, jadi ini sudah jadi Serveriton ya. Nanti tinggal di install ulang saja karena Windowsnya masih 0. Oke, itu saja teman-temannya untuk cara bongkar pasang plus ganti SSD nya. Dan untuk opsi upgrade nya banyak, ada prosesor, ada RAM, ada M2, harddisk, pakai harddisk laptop juga bisa, pakai harddisk bawaannya harddisk CPU juga bisa, kemudian diganti SSD SATA juga bisa ya. Jadi mau upgrade nya sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Untuk bawaannya itu Core i3 Gen 8, bukan yang seri T nih ya, yang biasa. Tapi kalau ada seri T juga bisa di upgrade kok bisa. Tapi untuk pastinya itu sampai misalnya Core i7 ya, bisa atau tidak cek di webnya ya masing-masing. Kemudian juga untuk RAM-nya maksimal berapa juga cek di webnya itu masing-masing. Nanti kelihatan semua maksimal 32 GB misalnya. Intinya kalau mau dimaksimalkan ya silakan 32 ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.